Kita akan mendengar firman Tuhan bagaimana kita harus menjadi anak Tuhan yang kuat ya. Karena banyak sekali dalam dunia ini kalau jiwanya tidak kuat maka fisiknya juga akan menjadi lemah ya. Betapa banyak sering kita lihat ada orang yang sehat tubuhnya tapi kemudian menjadi sakit karena jiwa ini lemah. Tapi ada juga orang yang sakit fisiknya tapi kemudian bisa menjadi kuat karena jiwanya kuat. Itu sebabnya hari ini kita harus belajar bagaimana kita menjadi anak Tuhan yang kuat menghadapi masalah kita ya. Tadi malam saya diberkati dengan perkataan Mama Meita ya. Dia mungkin gak sadar, di mobil dia bilang begini, waktu kami pulang dari Evarina dia bilang gini, waktu aku sakit kemarin, aku dengar orang itu bilang, anakku ini nanti sama, anaknya yang ini sama aku, anaknya yang ini sama aku, anaknya yang ini sama aku. Terus kata Mama Meita, waktu ku dengar itu, merontalah jiwanya. Nah, dia menjadi, aku harus kuat, aku harus sehat. Dan sejak itu aku makan banyak katanya, aku minum, walau mau muntah aku makan. Dan setelah itu sehat dan puji Tuhan, anakku tetap sama aku katanya. Itu kesaksian Mama Meita tadi malam. Dan aku pikir iya ya, orang yang kuat jiwanya itu mempengaruhi fisiknya. Tapi kalau lemah jiwanya, yang tadi sehat pun lama-lama jadi sakit. Itu sebabnya sebelum kita akan membaca firman Tuhan, kasih tahu dulu ke samping kiri kanan du, buatlah sehat jiwa du, bilang. Supaya sehat tubuh du. Iya, kita buka firman Tuhan belajar dari seorang raja bernama Yotam, Ibu Bapak. 2 Tawarikh pasal 27 ayat 6. Ini tentang seorang raja yang bernama Yotam. Yotam ini adalah seorang raja yang takut Tuhan. Dia hidup benar di hadapan Tuhan. Dia anak dari seorang raja Uzia. Ya, Uzia ini juga adalah orang yang benar di mata Tuhan. Walaupun ada nenek moyang sebelumnya yang tidak percaya Tuhan, nenek moyangnya yang jahat, nenek moyangnya yang menyimpang dari firman Tuhan, tapi Uzia, Yotam, anaknya orang yang takut Tuhan. Dan di ayat yang ke-6 dikatakan begini, Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Lihat Bapak Ibu, Yotam menjadi kuat. Kata menjadi kuat itu berasal dari sebuah kejadian di mana sebelumnya dia enggak kuat. Karena dia sebelumnya enggak kuat, makanya dikatakan sekarang dia menjadi kuat. Pasti karena sebelumnya dia enggak sekuat sekarang, makanya kita bilang sekarang dia menjadi kuat. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Jemaat Laugende menjadi kuat karena mengarahkan hidupnya pada Tuhan Allahnya. Katakan masing-masing di hati kita semua, aku menjadi kuat karena aku mengarahkan hidupku pada Tuhan Allahku. Orang yang mengarahkan hidupnya pada Tuhan akan menjadi kuat seperti yang dialami oleh Yotam. Pengikut Kristus harus kuat. Kita jangan seperti putri malu, disentuh sedikit, tiut, langsung gak ketahuan bentuknya seperti apa. Disenggol sedikit langsung kiup, hilang dari keberadaannya yang sebelumnya. Ada goncangan sedikit langsung menciut, mengecil kayak putri malu. Ada orang Kristen yang begitu? Ada. Ada orang Kristen yang begitu di sini? Saya nggak tahu, kita sendiri yang menilai hidup kita. Kita kayak putri malu atau enggak? Ada masalah sedikit langsung ciut. Tunggu dulu lama, baru sedikit-sedikit mekar lagi. Ada orang Kristen begitu, masalah sedikit ciut. Tunggu dulu Paskah, lalu mekar sedikit, lalu Natal mekar sedikit, tahun baru mengembang. Masalah lagi, ciut lagi, lalu sedikit lagi ditanya, dibuat ini itu, baru sedikit menempat. Masalah lagi,
ciut lagi. Ada orang Kristen begitu? Ada, banyak Bapak Ibu. Tapi ada di sini saya tidak tahu. Jangan jadi anak Tuhan seperti putri malu ya. Sedikit-sedikit langsung hilang dari keberadaannya yang sebelumnya. Kekuatan kita menentukan seberapa mampu kita membawa beban kita. Anak kita umur 3 tahun dia bisa bawa benda 5 kilo, itu sudah hebat Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu cuma bisa bawa benda sebesar 5 kilo, itu perlu dipertanyakan ada apa dengan otot Bapak Ibu. Kenapa cuma bisa bawa benda 5 kilo? Kalau anak saya 3 tahun bawa benda 5 kilo, saya bilang hebat. Saya bilang mantap nakku, kamu kuat. Ku bilang dia kuat. Karena memang masih segitu kekuatannya. Tapi kalau kamu cuma bisa bawa 5 kilo dan kamu udah ngos-ngosan, tahan tolong 5 kilo. Aku bertanya di hatiku, ada apa dengan kakak ini? Ada apa dengan bapak ini? Kok dia gak kuat? Kekuatan kita menentukan semampu apa kita bawa beban. Kalau kita kekuatannya cuma 5 kilo, bawanya pasti paling banyak cuma bisa 5 kilo. Tapi kalau ibu bapak kekuatannya 60 kilo, bisa bawa beban sebanyak 50 kilo. Sama dengan hidup kita, kalau jiwa kita kuat, besar pun beban kita bisa kita bawa. Artinya kalau selama ini ada masalah lalu kemudian kita langsung lemah, kekuatan jiwa kita yang perlu kita kuatkan, kekuatan jiwa kita yang perlu kita tambah, kekuatan jiwa kita yang perlu kita tingkatkan. Bagaimana caranya? Belajar dari Yotam, mengarahkan hidupnya pada Tuhan Allahnya sehingga dia menjadi kuat. Lukas 9 ayat 23 berkata, Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Lalu apa? Memikul salibnya. Kapan? Setiap hari. Ibu bapak, ingat baik. Yesus Kristus secara terang-terangan berkata, orang yang mau mengikut Yesus setiap hari harus menyangkal diri. Apa itu menyangkal diri? Itu beban. Harus bawa salib, itu beban. Kapan? Setiap hari. Makanya kalau hari ini kita bangun ada beban, ya memang begitu. Besok kita bangun ada beban, ya memang begitu. Besok kalau ada lagi hari ada beban, itu wajar. Karena firman Tuhan berkata orang yang mengikut aku, ya harus sangkal diri, bawa salib setiap hari. Jadi itu tidak akan kemana-mana, beban itu akan terus ada. Tapi bagaimana kita menghadapinya waktu kita punya kekuatan. Awalnya Yotam tidak kuat, tapi setelah dia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan, ia menjadi kuat. Lalu saya berpikir begini, berarti ada sesuatu yang dahsyat dalam Tuhan. Ada sesuatu yang luar biasa dalam Tuhan. Ada sesuatu yang tak bisa kita temukan dimanapun selain dalam Tuhan. Kenapa Yotam menjadi kuat setelah dia mengarahkan dirinya pada Tuhan? Berarti ada sesuatu dalam Tuhan. Kita harus penasaran, harus pengen tahu apa yang ada dalam Tuhan. Kok Yotam waktu arahkan hidupnya pada Tuhan dia jadi kuat. Bapak Ibu harus cari tahu kenapa Yotam bisa jadi kuat. Harus penasaran. Harus berusaha. Kenapa Yotam bisa menjadi kuat? Kenapa dia bisa menjadi kuat? Harus penasaran. Karena kita juga perlu kekuatan. Tidak hanya Yotam yang punya masalah, kita pun punya masalah. Harus penasaran bagaimana dia mengarahkan hidupnya pada Tuhan. Itu yang saya mau sampaikan bagi kita pagi hari ini. Bagaimana kita harus mengarahkan hidup supaya kita tetap kuat. Yang pertama kita buka Alkitab kita, Yesaya 30 ayat 15 bagian B. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Ayo sekali lagi, 1, 2, 3. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Amin. Dalam tinggal tenang dan percaya. Banyak orang kalau ada masalah gerupuh bahasa karonya.
Gua dengai, bagaimana ini? Gak tahu lagi aku hidupku udah habis lah ini, selesai lah ini. Banyak ya. Bukan masalah tadi yang mau dibicarakan, dia lagi yang bikin masalah baru. Karena gak tenang. Orang yang begini biasanya gampang drop. Setiap kita punya masalah. Tapi saya juga melihat ada banyak orang waktu menghadapi badai, dia tenang. Dia tenang, bicara masih santai. Dia masih bisa kita tanya. Ada orang ditanya pun udah gak bisa, wah, ya kan? Lanai tersungkun, janari benana, japudina, lanai sita. Gak tenang, gak percaya sehingga dia gak kuat. Seperti yang diceritakan Ibu Gembala tadi, kami pun semalam menghadapi yang terjadi dengan saudara kita Mama Cia ya. Mungkin kaum muda gak kenal tapi orang tua kenal semua. Kami pun perjuangan sekali Ibu Bapak. Bukan gampang juga kami menghadapi itu semua. Karena informasi yang kami dapat pertama dari analisa dokter ini, dia berkata itu COVID. Jadi kami pun sebenarnya bukan orang yang patentengan Ibu Bapak. Jadi dengan mentang-mentang kami pendeta, semua COVID pergi akan menghalang jauh. Enggak, kami pun takut. Kami pakai masker 2 lapis, pakai baju panas, pakai topi, nanti sini semua ganti mandi. Itu pikiran kami. Tapi sebagai hamba Tuhan kami punya hati, tidak mungkin kami biarkan jemaat Tuhan apapun yang terjadi. Jadi haruslah kami pergi ke sana. Saya usahakan juga Ibu Gembala gak ikut, berhubung dia sudah umurnya ya. Tapi dia pun gini, aku nandaina katanya dari sini. Begina karisoraku emisi yang medak katanya, jadi gak terhalangi ikut juga di akhirnya. Memang sampai sana tidak ada lagi orang yang mau dekat Ibu Bapak karena mungkin begitu ya, wajar dalam kondisi yang sekarang. Tapi apakah kami juga gak dekat? Kami dekat. Apa yang kami lakukan? Berdoa Bapak Ibu. Itu yang buat kami kuat. Kami punya anak, saya punya anak. Jadi tidak mungkin saya tidak memikirkan anak saya. Tapi saya berdoa, saya dekat dan berdoa. Sepanjang itu saya berdoa, Tuhan tolong. Apa yang harus kami buat dengan saudara kami ini? Keluarganya gak ada. Dan gak mungkin kami biarkan dalam kondisi koma. Lalu kami dari jauh semua gua dengar gak mungkin. Tetap kami dekat, kami kasih minum, apa semua yang bisa kami kerjakan. Walau ya kami tetap jaga prokes dan saat itu pikiran kami pun dia COVID. Tapi kami tetap berdoa dan tetap berusaha apa yang terbaik yang bisa dia dapat. Tapi puji Tuhan ya, semalam pun saya udah begini, Tuhan kalau dia COVID, bermasalahlah dengan pelayanan ini. Pasti nanti semua kami harus di swab. Apalagi kami pendeta, pasti gereja ini masalah besok. Tapi apa yang harus kami buat? Tuhan tolong. Aku gak tahu mau gimana nanti, Tuhan tolong. Gak mungkin kami biarkan kakak ini di sini terletak dan kami pergi karena COVID. Gak mungkin Bapak Ibu, kami tengok dari jauh gak mungkin. Dan sepanjang minggu ini memang saya membaca Alkitab dari Ayub. Ayub berulang kali bilang gini sama Tuhan, Tuhan kapan kau lihat aku biarkan orang sakit gak ku tolong? Itu kata Ayub. Dia bela hidupnya di hadapan Tuhan. Tuhan kapan ada orang yang gak ada keluarganya ku biarkan? Kalau ada Tuhan ambil semua barangku ini. Itu kata Ayub. Sehingga waktu itu aku dengar Ayub pun bilang begitu. Dia gak pernah berani tinggalkan orang sakit dan orang melarat. Jadi itu yang bagiku pribadi membuat aku kuat. Tuhan tolong kami apapun yang harus akan terjadi, Tuhan bela. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, semalam hasilnya memang dia tidak reaktif, sama sekali tidak ada. Jadi dari pemeriksaan pertama dia tidak ada menunjukkan bahwa dia adalah COVID, walaupun dia adalah paru-paru. Memang dia paru-paru, sepertinya sudah tergenang paru-parunya. Jadi itu yang membuat dia sulit bernafas. Dan itu yang bagi saya adalah pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kalau seandainya tadi dia COVID, saya tidak tahu apa yang bisa kita lakukan juga hari ini. Tapi itu pembelaan Tuhan banyak sepanjang malam, dari jam 1:30 siang sampai jam 1 malam. Itu yang harus kami urus dari malam. Tapi sepanjang itu kami dan Bapak Copin bicara, inilah cara Tuhan mengajar kita. Dan walau lemah fisik, tapi roh kami kuat. Kami bilang, ya Tuhan terima kasih Engkau mengajar kami begini. Supaya banyak belajar, banyak mengerti. Banyak yang gak bisa didapatkan di cerita orang. Tapi di situ bisa Tuhan ajar, buat begini, buat begini.
Dan bagi saya waktu pengalaman ini, waktu saya sudah siapkan firman Tuhan ini, saya diingatkan Tuhan. Begitulah seharusnya menghadapi pencobaan. Tinggal tenang dan percaya. Tinggal tenang dan percaya. Ibu bapak, kita semua ada masalah. Kita semua ada badai, tapi kekuatan kita bukan waktu kita berteriak-teriak, waktu kita bilang wah tidak, tapi waktu kita tenang dan percaya. Kasih tahu lagi kanan kiri, kekuatanmu terletak waktu kau tenang dan percaya. Mungkin kita sudah dengar ini ya, kita dikasih perbandingan 2 hewan ya. Ada 1 harimau, 1 kura-kura. Masih ingat kah? 1 harimau, 1 kura-kura. Harimau kalau jumpa kita selalu gitu kan. Kita kasih makan pun gak pernah dia senyum. Welcome, gak pernah. Harimau ini gak pernah. Apapun yang terjadi mau marah aja. Lihat mangsa marah. Dikasih makan marah. Tapi coba ibu lihat kura-kura. Udah badai pun santai aja dia. Pelan-pelan ya kan. Gak pernah tiba-tiba kura-kura gerubuh ya, gak pernah. Tapi lihat umurnya. Kalau harimau paling lama umurnya dicatat 25 tahun. Tapi kalau kura-kura paling lama umurnya sampai 200 tahun loh Bapak Ibu. Kamu mana 25 tahun atau 200 tahun? Kalau sikit-sikit wah dikasih makan pun dapat berkat pun marah terus. Itu sama kayak harimau ya, tapi kalau santai ya, menghadapi masalah tenang, badai ya udah badai. Nah, itu kayak kura-kura umurnya bisa panjang ya. Tinggal tenang dan percaya. Yang kedua, Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Oke, kita analisa sama-sama ayat ini. Coba ibu bapak lihat. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi lagu itu waktu kita nyanyikan, orang yang menanti Tuhan kan mendapat kuat baru. Seumpama raja wali naik terbang, mereka lari dan tak lesu, mereka jalan dan tak lelah. Ajarku menanti Tuhan. Ibu bapak, tidak ada orang yang terus berjalan tidak menjadi lelah, atau terus berlari tidak menjadi lesu. Pasti ada satu titik walau kita sudah berjalan, kita akan jadi lelah dan lesu. Tapi firman Tuhan bilang kalau kita menanti-nanti Tuhan, kita berjalan, perjalanan iman kita, perjalanan kerohanian kita tidak akan menjadi lelah, tidak akan menjadi lesu, tidak akan hilang semangat kita karena kita menanti-nantikan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang seperti ini. Seperti menanti-nantikan saudara kita yang pulang dari jauh. Kalau dulu belum seperti sekarang zaman canggihnya, saya ingat kalau ada pulang saudara dari Jakarta, telepon kita nggak bisa, dibilang nanti 3 hari naik mobil, 3 hari perjalanan dari Jakarta. Udah hari Rabu, dari pagi itu nunggu-nunggu, nggak kemana-mana lagi kita, tunggu, udah datang. Belum tunggu, nggak jauh-jauh kita. Kita tunggu lagi, karena hari ini dia datang. Jamnya kita nggak tahu kapan, karena dulu nggak ada handphone kayak sekarang. Kita nggak tahu dia ada di mana, yang pasti hari ini dia datang. Kemana kita? Nggak pergi kita ke ladang. Kita tunggu, hari ini dia datang. Kita nyuci sebentar ke depan, udah datang dia? Belum. Kita ke tetangga lalu kemudian kita balik, udah datang dia. Itu orang yang menanti-nanti, di situ hatinya. Bagaimana kira-kira kamu menanti janji Tuhan? Di situnya hati Indu. Jangan-jangan selama ini kamu menanti janji Tuhan tapi udah gak ingat. Gak ingat lagi kamu menantikan janji. Udah datang belum? Udah sampai belum?
Kita pergi berbelanja lalu balik kita tanya, udah datang nakku bibi itu tadi? Lengah mak. Kita pergi lagi masak mungkin sebentar lagi. Kita selalu bersiap-siap, itu orang yang menanti. Dan orang yang menanti akan mendapat kekuatan yang baru. Nanti-nantikanlah Tuhan selalu. Nanti-nantikanlah Tuhan selalu. Nantikan Tuhan menggenapi janjinya dalam hidup kita sehingga kita akan jadi kuat. Orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Yang terakhir kita buka Kisah Para Rasul 3 ayat 7. Ini tentang seorang yang lumpuh sejak lahirnya. Lalu dia berjumpa dengan Petrus dan Yohanes. Dia hanya mau minta supaya dia diberi sedekah. Tapi Petrus berkata begini di ayat yang ke-6. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, ku berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Coba kita perhatikan ayat 7. Lalu ia, Petrus, membantu tangan kanan orang lumpuh itu, dia pegang tangan kanannya, dan membantu dia berdiri. Berarti dia juga mau berdiri, ya kan? Kalau dia nggak mau berdiri, dia akan tarik tangannya, nggak usah Petrus, nggak mungkin itu terjadi. Belum pernah kulihat yang begitu, nggak betulnya itu Petrus. Enggak, waktu Petrus tarik tangannya, seperti ini dia tarik tangannya lalu dia berdiri. Lalu selanjutnya seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Kapan dia menjadi kuat? Waktu ditarik Petrus tangannya, dia ikut Petrus melakukan apa yang Petrus lakukan. Bapak Ibu, di sini saya menangkap pesan begini. Orang yang melakukan firman pasti kuat. Jangan tertipu dengan siasat-siasat iblis. Kalau kau lakukan firman rugi. Kalau kau lakukan firman Tuhan lemah kau. Kalau kau lakukan firman Tuhan gak ada pertolongan, jangan mau tertipu. Orang yang melakukan firman Tuhan, dia akan menjadi kuat. Contoh kecil begini, mungkin kamu pernah punya pengalaman atau enggak, saya enggak tahu ya. Mungkin malam-malam sudah mau dekat jam komsel. 7:30 hujan, gerimis, sudah mulai kamu tarik selimut dulu. Sitik saja ya, nahiku saja kan gitu ya, sikit aja. Nanti aku mau kebaktian, iya kita mau kebaktian ini, kita tarik sikit. Terus sudah makin lewat 7:30, kita tunggu-tunggu gak berhenti-berhenti, kita udah makin hangat pakai selimut. Tunggu, gak berhenti hujan. Udah kurang 10 menit, biasanya ada yang berdoa gini, Tuhan, kalau bisa buatlah hujan ini makin deras. Tapi kalau enggak Tuhan, kehendak-Mu lah yang terjadi. Supaya aku enggak merasa berdosa, enggak kebaktian Tuhan. Tapi kalau enggak deras Tuhan, merasanya aku enggak tenang tidur gitu kan. Karena di hati ini kebaktian gitu biasanya. Tapi kalau hujan deras kan cukup alasanku susah keluar gitu kan. Rupanya hujan tetap biasa. Enggak makin gitu kan. Akhirnya udahlah. Enggak makin deras juga. Udahlah, lepaskan selimut. Lalu mulai kamu ambil Alkitab dulu. Waktu kamu ambil Alkitab dulu masih dingin. Tapi lihat kamu makin kuat. Dan waktu mau pergi makin kuat. Tiba-tiba waktu pergi rasa hujan gak ada rasa lagi. Dingin gak rasa dingin lagi. Kapan kamu menjadi kuat? Waktu kamu lakukan firman. Tapi coba kalau kamu tidur, kamu tarik selimut, makin dingin nih kan. Pas ini memang dingin kali ini gitu kan. Makin lemah tubuh ini. Betul Bapak Ibu. Kalau kamu lakukan firman, makin kuat. Kapan kamu bisa menjadi kuat? Waktu lakukan firman. Sama waktu mengampuni. Ampuni kan gitu ya. Di hati aduh gak usah lah, gak ada yang tahu. Aku kok yang tahu. Dia gak tahu, kalau aku kasih tahu pun nanti jadi masalah besar ini. Tapi terus, ayo kasih tahu, ayo minta ampun, minta maaf, selesaikan. Waktu kamu ambil keputusan, sorry ya, kemarin aku tersinggung waktu kamu buat begini. Kapan kamu kuat? Di situ kamu kuat. Waktu kamu lakukan firman, di situ kamu kuat Bapak Ibu.
Jadi orang yang mau kuat, hari ini siapapun kita, kalau mau kuat, lakukan firman. Kalau mau kuat, lakukan firman. Kasih tahu kanan kirinya lagi, kalau mau kuat, lakukan firman. Jangan tertipu lagi dengan bisikan-bisikan iblis. Gak usah, gak penting. Gak usah lakukan firman, enggak. Kalau kamu mau kuat, lakukan firman. 3 hal ini yang menjadi perenungan kita pagi hari ini. Masalah silih berganti boleh terjadi dalam hidup kita, tapi kalau kita memiliki kekuatan, kita mampu mengalahkan setiap masalah kita. Pertama, tinggal tenang dan percaya. Tetaplah menjadi anak Tuhan yang tenang dan percaya pada Tuhan. Yang kedua, mari terus nanti-nantikan Tuhan, karena janji Tuhan dalam Yesaya tadi, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Dan yang ketiga, ayo kita berjuang bersama-sama lakukan firman. Pelaku-pelaku firman adalah orang-orang yang kuat. Tidak takut masalah apapun, badai sebesar apapun dia gak takut. Karena Tuhan menjanjikan kekuatan bagi orang yang melakukan firman Tuhan.